Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Ya, kali ini saya akan bahas dulu dari candle weekly-nya. Ya, jadi video ini akan saya coba buat sesingkat mungkin. Ya, kita bahas dulu dari candle weekly-nya. Di candle weekly ini kalau kita perhatikan, XAUUSD ini sedang membentuk sebuah pola segitiga nih. Ya kan, dia membentuk sebuah pola segitiga dan selama ini memang dia itu nggak pernah breakout dari si trendline ini. Nah, kalau kita perhatikan ini kan ada trendline downtrendnya ya. Nah, setiap dia mengenai area trendline ini nih, ya dia nggak pernah breakout dari si trendline ini. Tapi untuk kali ini, dia itu berhasil breakout dari si trendline ini. Dan breakout kali ini tuh benar-benar clear breakout. Yang bodinya itu tutup di atas di atas trendline-nya. Dan kalau kita perhatikan lagi, ya kalau kita perhatikan seharusnya kalau dia nggak mau breakout itu dia berhenti di area 1850 sampai 1855. Nah, kalau dia masih berhenti di area-area ini, dia masih belum dikatakan breakout, tapi karena dia sudah tutup bodinya di atas channel trendline, nah ini dia sudah dikatakan breakout dari si trendline-nya. Lalu kalau saya lihat lagi nih dari si target weekly-nya, ya jadi kalau misalkan saya salah, silahkan kalian koreksi di kolom komentar. Ya kalau dari target weekly-nya ini masih mau naik ya, dia sampai ke area 1877 karena ini kan ada high yang sebelumnya nih. Ya ini candle yang ini nih, kalau kalian perhatikan ini ada high yang sebelumnya. Dan high yang ini juga belum dicapai sama si XAUUSD nih. Nah, kemungkinan besar dia akan mencapai area sini dulu, baru dia akan coba sedikit untuk melakukan retracement ke bawah. Oke, jadi ini untuk candle weekly-nya. Sekarang kita coba ke candle daily-nya. Jadi ini adalah mapping yang saya buat ya untuk minggu depan. Ya untuk target kenaikan tertingginya itu ada di sini, di supply-nya. 1872 sampai 1882 ya ini kita menggunakan chart weekly dulu. Saya akan coba bahas chart weekly. Nah, dari chart weekly sendiri kita bisa melihat bahwa volume pembelian di sini itu cukup besar ya. Volume pembeliannya cukup besar dibanding volume-volume yang biasanya nih kalau kita perhatikan. Nah, ini volumenya paling besar sendiri di sini dan grafiknya itu langsung naik ke atas. Nah, kenaikan gold ini sebenarnya salah satu pemicunya itu adalah isu perang antara Rusia dengan Ukraina. Ya, jadi emang dengan adanya news itu yang membuat investor itu mulai melihat gold kembali atau mulai membeli gold kembali. Kenapa mereka memilih gold? Karena gold itu adalah safe haven ya. Jadi kalau safe haven itu mau perang, mau gimana ya atau mau bencana ya itu tetap akan ada nilainya. Jadi dia itu benar-benar mempunyai nilai lindung untuk si gold ini sendiri. Makanya kalau ada bencana atau ada perang dunia, investor lebih menukarkan USD-nya atau dolarnya itu ke si gold ini atau XAUUSD. Nah, salah satu pemicunya itu. Lalu pemicu lainnya itu adalah inflasi yang cukup tinggi. Nah, jadi karena inflasi US yang cukup tinggi ini, makanya si USD ini cenderung melemah dan orang itu cenderung untuk membeli si XAUUSD ini atau gold ini. Jadi dua sentimen pasar ini tuh cukup membuat harga gold ini naik ke atas ya atau melambung cukup tinggi. Oke, kalau kita perhatikan untuk candle weekly-nya memang dia cukup tinggi dan kalau kita perhatikan lagi di sini emang target dari si daily-nya ini kalau dia masih mau naik lagi juga masih bisa naik ke area sini. 1872.66 sampai 1882.53 ya. Jadi emang karena ada beberapa sentimen global yang sedang panas-panas atau sedang banyak dibicarakan. Jadi si pergerakan XAUUSD ini akan cukup volatil untuk minggu depan. Jadinya kita harus lebih berhati-hati lagi ke depannya. Oke, kita coba bahas lagi untuk supply atau resisten pentingnya di time frame 4 jam. Oke, di sini ada beberapa demand area ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu demand area yang di sini ya. Kenapa yang di 1831 1836? Karena ini adalah demand area pada saat dia breakout ya. Jadi ini kan kemarin dia breakout dari sini nih. Dari 1836 dia breakout, dia belum melakukan retest lagi. Lalu dia langsung breakout dari si 1844 sampai dengan 1850. Nah, ini breakout semua nih. Jadi dua area demand ini itu yang harus kita perhatikan minggu depan. Ya, kemungkinan besar kan saat ini kan si XAUUSD
sedang tertahan di area 1858.96 sampai 1864.80 nih. Ya kan dia tertahan di area sini. Makanya terjadi rejection cukup parah nih kalau kita perhatikan ya. Di area sini dia langsung reject turun ke bawah. Nah, ada kemungkinan besar dia itu akan melakukan reversal dulu atau retracement. Ya, ingat ya, ini cuma retracement. Ya, bisa retracement, bisa reversal. Jadi, kalau opsi turunnya itu, yang pertama dia akan kembali menguji si area 1850, 1844. Lalu, kalau misalkan dia masih mau turun lagi untuk melakukan, ini kan area breakout dia nih. Ini area breakoutnya dia. Oke. Ini adalah area breakoutnya dia. Nah, kemungkinan besar dia masih akan menguji kembali ke area breakoutnya dia di sini. Nah, nanti dari sini bisa aja nih setelah dia selesai menguji area ini, dia langsung naik ke atas. Untuk ngejar resistan atasnya di 1872, 1882.53. Yaitu untuk skenario kalau dia mau retracement lalu naik kembali ke atas. Oke. Lalu untuk skenario lain, ya bisa aja setelah dia melakukan retracement di sini, ya atau setelah dia melakukan retest di area sini, dia itu langsung turun naik ke bawah. Dia bisa turun ke bawah lagi ke sini ke 1820, 1823. Oke. Jadi kalau saya perhatikan memang dia cenderung untuk melakukan penurunan dulu ya atau retracement dulu ke area breakoutnya dia di sini, nanti dia baru untuk coba untuk naik lagi ke atas ini. Nah, jadi itu untuk skenario minggu depan. Dan sebenarnya untuk gold ini secara weekly, secara daily itu masih bullish ya, belum ada tanda-tanda rejection untuk bearish atau reversal ke bawah. Tapi kalau market berkata lain, maka kita harus menyesuaikan posisi kita dengan market nanti, bagaimana ke depannya. Oke, jadi bisa aja nanti dia dari sini dia langsung naik kembali ke atas, atau dia mau langsung naik ke atas, itu bisa aja. Jadi kemungkinan besar sih, kalau saya perhatikan, memang dia akan menguji dulu di area breakout dia demand yang di sini 1836. Ya, jadi dua area demand ini harus kita perhatikan untuk minggu depan. Oke, jadi mungkin sekian dulu analisa saya untuk CXOUSD. Kalau misalkan ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Nanti akan saya share juga di channel Telegram Juna Trading ID. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.